kita akan membahas bab yang terkait dengan syafaat. Nah, ini satu istilah yang sudah kita kenal bersama, bahkan para penceramah sering menyebut istilah syafaat. Nah, syafaat itu apa? Secara bahasa syafaat itu bermakna tolab, permintaan. Nah, jadi syafaat secara bahasa maknanya adalah tolab atau permintaan. Dan syafaat juga secara istilah itu maknanya adalah su'alul khair lil ghair. Apa tadi? Su'alul khair lil ghair. Nah, memintakan kebaikan untuk orang lain. Jadi syafaat itu maknanya adalah memintakan kebaikan untuk orang lain. Itu secara istilah. Nah, kalau bahasa singkatnya syafaat ini maknanya adalah rekomendasi. Nah, jadi syafaat itu bahasa singkatnya adalah rekomendasi. Nah, maka kalau secara bahasa sebenarnya syafaat ini juga sering dilakukan oleh masyarakat. Itu sering mau masukkan anaknya ke sekolah, mau masukkan anaknya ke pesantren, biasanya ada atau istilahnya jalur syafaat, direkomendasikan oleh pengurus pesantren. Ini loh Mas Agus, anaknya teman saya. Nah, sehingga kemudian diterima. Lah ini namanya syafaat, karena tadi ada orang yang merekomendasikan. Nah, jadi bisa juga dan bisa jadi terjadi hal yang semacam ini di lembaga pendidikan ketika dia masuk sekolah atau biasanya masuk kerja. Jadi ngelamar kerjaan itu sekarang susah sekali, bahkan apalagi kalau usianya sudah di atas 35, itu untuk lolos sulit. Tetapi ada satu jalur yang mungkin bisa ditempuh, yaitu jalur rekomendasi atau syafaat. Nah, ada minimarket, ngelamar tidak ketompo, tapi kenal sama yang punya. Nah, lalu yang bilang sama yang punya, Pak, aku aja ngelamar gawean, ya wis ngelamaro, mengko tak omong karo bagian personalia. Nah, begitu yang punya bilang, nanti ada anaknya teman saya mau ngelamar, kira-kira diterima apa enggak? Diterima. Kenapa? Ya, ada rekomendasi atau ada syafaat. Nah, inilah makna syafaat seperti itu. Sesungguhnya sudah sering dalam praktek di masyarakat itu secara bahasa memakai syafaat. Bahkan juga proposal. Mohon maaf loh, ini hanya ilustrasi. Proposal itu susah tembus. Proposal untuk pembangunan cor blok jalan. Tidak ada koneksi anggota DPR, tidak ada koneksi orang dalam. Proposal nulis wae, gawe wae. Bahkan mungkin sekretarisnya nganti kemeng, tahu kemeng ya? Nganti kejule rapat, nganti bola bali, tapi belum cair. Setiap ditanya silahkan nunggu panggilan apa nunggu giliran? Nunggu giliran, tapi tidak turun-turun. Tetapi begitu melalui syafaat, biasanya lewat siapa? DPR, cepat. Lah ini juga istilahnya syafaat atau rekomendasi. Nah, baik. Tetapi kita tidak sedang membahas syafaat yang itu ya. Apakah syafaat yang seperti itu boleh atau tidak, itu bukan topik bahasan kita. Karena kita sedang membahas syafaat dalam masalah akidah, masalah agama, bukan dalam masalah urusan keseharian. Jadi bukan dalam masalah urusan keseharian. Meskipun dalam urusan keseharian itu sering terjadi. Jadi daftar ke sekolah, kalau ujian bisa jadi susah lolos, tapi karena kenal sama yang punya yayasan, maka kemudian diterima. Nah, itu juga termasuk syafaat. Hukumnya boleh atau tidak, lah itu di luar pembahasan kita. Kita akan membahas syafaat yang terkait dengan nanti ketika kita di akhirat. Jadi ketika kita di akhirat.
Karena nanti ada orang yang masuk surga itu, nyun sewu Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mereka punya kelebihan amal soleh, maksudnya bukan kelebihan, punya amal soleh yang banyak sekalipun, itu tidak dapat masuk surga kecuali dengan syafaat. Jadi syafaat ini macam-macam, ada syafaat amal soleh, contoh syafaat puasa dan Al-Quran. Nabi bersabda, as-saumu wal qur'anu yashfa'ani. Puasa dan Al-Quran keduanya akan menjadi syafaat. Jadi nanti puasa akan merekomendasikan kita, itu dulu suka puasa. Quran juga akan memberikan rekomendasi, ini dulu suka membaca, ini dulu suka merenung, ini dulu suka mengamalkan Al-Quran. Maka ini adalah syafaatul Quran, syafaat dari Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting pula bagi kita untuk memperbanyak amaliyah-amaliyah, karena amal-amal itu nanti akan memberikan syafaat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nah, bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Jadi bagi orang yang membacanya itu akan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Ini syafaat dari amal soleh. Ada pula syafaat yang syafaat tersebut dari Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini jumlah syafaat dari Nabi ini banyak. Yang paling terkenal namanya syafaatul utma, syafaat agung. Syafaatul utma atau syafaat agung, ini syafaat yang paling terkenal. Ada pula yang ketiga, itu syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang soleh nanti punya hak syafaat. Siapa misalnya? Para syuhada, orang yang mati syahid. Mereka mendapatkan hak untuk diizinkan untuk memberi syafaat. Siapa lagi? Orang-orang yang hafal Al-Quran. Mereka nanti diizinkan untuk memberi syafaat. Dan kaum muslimin pada umumnya, ahli tauhid itu ada di antara mereka yang kelak mendapatkan izin untuk memberi syafaat. Jadi ada macam-macam. Maka kita juga punya harapan syafaat itu dari amal soleh kita. Syafaat itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan syafaat dari orang-orang yang soleh. Dan penting bagi kita untuk berteman dengan orang-orang yang soleh. Maka di kesempatan ini pula, kalau misalnya nanti Bapak Ibu di akhirat masuk surga dan menjumpai saya kok tidak nemu saya di surga, tolong saya dicari. Maka tolong kenali wajah saya baik-baik, nanti ditulungi. Oh, itu dulu teman saya suka ngisi pengajian. Jadi tolong karena nyun sewu, orang yang soleh itu salah satunya juga diberikan izin untuk memberi syafaat. Nah, baik. Ya, ini pentingnya berteman dengan orang soleh. Nah, pentingnya berteman dengan orang soleh. Mudah-mudahan nanti ketika ada di antara temannya kok tidak ada, ditanyakan, supaya kemudian mendapatkan syafaat atau pertolongan. Jadi bersaksi bahwasanya dulu adalah orang baik.